Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Sertifikat Zikir. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga berbagai kisah inspiratif dari sejarah Islam. Tujuan kami adalah untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini dan menginspirasi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang, suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat mendatangkan dosa. Misalnya, ketika suami tidak menghargai usaha istri, tidak menunjukkan kasih sayang yang tulus, atau memperlakukan istri dengan kasar, semua ini dapat memberikan dampak negatif pada hubungan dan mendatangkan dosa. Tentu, kita semua tidak ingin hal ini terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Untuk itu, penting bagi suami untuk selalu introspeksi diri dan memahami kewajibannya terhadap istri. Menghargai, mencintai, dan memperlakukan istri dengan baik adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Popmama.com kali ini akan membahas tentang dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. Dengan memahami hal ini, diharapkan para suami bisa memperbaiki diri dan menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 10 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin. Tugas ini mencakup menyediakan kebutuhan finansial serta mendukung secara emosional dan spiritual. Namun, masih sering ditemukan suami yang gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan menghambat keharmonisan hubungan. Suami seharusnya memahami pentingnya peran mereka dan berusaha memenuhi kewajiban tersebut untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Kedua, suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban mereka terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan penyediaan tempat tinggal. Padahal,
Dalam Islam terdapat kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Kewajiban ini mencakup memberikan pemahaman dasar mengenai ajaran agama yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, penting untuk memastikan bahwa istri mendapatkan pengetahuan agama yang memadai. Suami harus berusaha untuk memberikan bimbingan agama dan menjelaskan prinsip-prinsip keimanan yang mendasar. Jika suami merasa tidak mampu memberikan pengajaran agama, maka kewajiban tersebut adalah mencari seseorang yang kompeten untuk mengajarkan istri. Mengabaikan kewajiban ini dapat mengakibatkan dosa bagi suami, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan duniawi, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, memastikan istri memahami agama merupakan bagian integral dari tanggung jawab suami dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan dalam surah Taha ayat 132, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Surah At-Tahrim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Ketiga, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, peran suami dan istri dalam rumah tangga telah ditetapkan dengan jelas. Dalam konteks ini, haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk menyerahkan peran mencari nafkah kepada istri. Hal ini sejalan dengan larangan tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam hadis dari Abu Bakar, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita," hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, suami memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah dan memimpin. Apabila suami dengan sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, maka suami tersebut telah melalaikan tanggung jawabnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan agama tetapi juga dapat dianggap sebagai dosa besar, karena menempatkan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami pada istri. Keempat, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menjaga kerahasiaan urusan rumah tangga mereka dengan baik. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak berhak mengetahui. Hal ini penting karena menjaga kehormatan dan privasi pasangan adalah bagian dari tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jika suami melanggar aturan ini dan membagikan aib istri, maka ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Tindakan tersebut tidak hanya merusak hubungan suami istri tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika dan moral dalam agama, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Kelima, suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang hingga terpisah oleh takdir. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kepercayaan dan hubungan mereka dengan baik. Janganlah seorang suami membenci istrinya hanya karena suatu perkara, sekecil apapun itu. Kebencian atau perselisihan yang tidak diatasi dengan bijaksana dapat merusak hubungan dan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Sebaliknya, suami harus berusaha untuk memahami dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan penuh kasih sayang.
Menjaga hubungan tetap harmonis dan saling menghargai adalah kunci untuk menjalani kehidupan bersama yang langgeng dan penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, suami juga memiliki kewajiban penting lainnya, yaitu menyediakan tempat tinggal yang aman bagi istri. Tempat tinggal ini harus bebas dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan istri. Keselamatan adalah hak dasar istri yang harus dipenuhi oleh suami. Tempat tinggal yang aman juga mencakup lingkungan yang tidak mengandung risiko, seperti kehadiran lelaki non-mahram yang bisa menimbulkan ancaman atau ketidaknyamanan. Dalam hal ini, suami harus memastikan bahwa lingkungan rumah adalah tempat yang sepenuhnya aman dan nyaman bagi istri. Menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kriteria tersebut adalah bagian dari tanggung jawab suami untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan istri, serta menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh rasa aman. Hal ini disampaikan dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu dan segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ketujuh, suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sering kita dengar dewasa ini, dengan beberapa suami yang memanfaatkan posisinya sebagai kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri secara fisik. Hal ini sangat disayangkan karena terdapat banyak cara yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kekerasan fisik tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah dan penderitaan. Perlakuan semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Suami seharusnya menjadi pelindung, bukan penyiksa. Kekerasan terhadap istri adalah perbuatan yang dapat mendatangkan dosa besar, karena istri seharusnya dilindungi dan dihargai. Sebagai suami, penting untuk mencari solusi yang konstruktif dan penuh hormat dalam menghadapi konflik. Menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh kasih dan menghargai martabat istri adalah langkah yang tepat, sesuai dengan ajaran agama dan etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedelapan, suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti menjaga kebersihan tempat tinggal, adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, masih banyak suami yang menganggap bahwa semua pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab istri semata. Padahal, jika suami menyadari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang baik dengan giat membantu istri dalam urusan rumah tangga, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya kecil. Suami sebaiknya juga ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga, meskipun hanya membantu dalam kapasitas yang kecil. Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak hanya meringankan beban istri tetapi juga memperkuat hubungan dan menciptakan suasana rumah yang harmonis. Membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga merupakan tindakan yang sangat berharga, yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap istri. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling membantu dan menghargai dalam rumah tangga.
Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kesembilan, suami tidak cemburu kepada istri. Banyak orang berpendapat bahwa rasa cemburu adalah salah satu tanda cinta seseorang. Cemburu sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap pasangan. Namun, penting untuk membedakan antara cemburu yang sehat dan cemburu yang berlebihan. Pasangan yang tidak menunjukkan rasa cemburu saat mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain dapat memicu pertanyaan mengenai kedalaman rasa cintanya. Rasa cemburu, dalam konteks yang wajar, menunjukkan bahwa seseorang peduli dan merasa terikat emosional. Namun, cemburu harus dikelola dengan baik agar tidak berubah menjadi kecemburuan yang merusak hubungan. Penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan saling memahami dalam mengatasi perasaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki dan ad-dayuts. Hadis riwayat An-Nasai. Dan yang terakhir, suami bersikap baik dengan orang lain, tetapi bersikap buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidup mereka terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk yang istimewa dan memiliki nilai yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai suami, sangat penting untuk memperlakukan istri dengan baik, baik secara fisik maupun psikis. Perlakuan yang baik meliputi menghormati, mendukung, dan menjaga perasaan istri. Jika suami menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain namun bersikap kasar atau tidak menghargai istri, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suami yang memperlakukan istri dengan buruk, baik secara fisik maupun emosional, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memastikan bahwa sikap dan perlakuannya terhadap istri selaras dengan nilai-nilai Islam, menunjukkan kasih sayang, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disyahihkan oleh Syaikh Albani. Demikianlah pembahasan tentang 10 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.